anak kita kencing di lantai, berarti ada namanya najis ainiyah. Kita bersihin, siram air segayung, maka kencingnya yang tadinya cuman sepojok jadi kemana-mana. Maka sebanyak kemana-mana itu, sebanyak itu juga harus dibersihkan. Begitu anak kita kencing, dipel pakai kain pel, nyerep wong kain pelnya kering, kencingnya di kain pelnya dimasukin di ember, maka air embernya jadi najis. Lalu dari ember digosok, maka gosokannya ini jadi najis. Kata kita bilang sama pembantu, "Mbak, kamar juga belum, pakai itu juga," maka najisnya kemana-mana. Maka kemana-mana kudu dicuci. Lantainya dikasih kipas jadi kering. Suci apa najis? Najis. Kita wudhu, injak lantai, kaki kita kena najis. Kita sholat, rakaat pertama baca surat Yasin sampai kelar, kedua waqiah sampai kelar. Sangga sholatnya? Kagak. Kenapa? Masih najis. Begitu namanya najis ainiyah. Begitu anak kita ngompol di celananya najis, ada kencingnya, kencing bocah, taruh di bak ember, maka air di embernya jadi najis. Ditaruhin sarung kita, sarung bapaknya di ember, maka sarungnya kenapa campur benda najis. Taruh baju koko bapaknya, maka baju kokoknya najis. Nah, habis itu kasih molto, wangi enggak? Wangi enggak? Wangi. Habis itu jemur, kering enggak? Kering. Setrika pakai kispray, licin enggak? Licin. Pakai sholat, rakaat pertama surat Kahfi, rakaat kedua surat Ar-Rahman, sah enggak sholatnya? Kenapa? Masa najisnya. Begitu enggak bini kita nyucinya? Begitu. Kalau begitu kita sholatnya enggak sah. Ajarin begitu. Jangan sampai nyalain Allah, gua udah sholat, dagangan gua rugi. Sholat lu menurut lu apa menurut agama? Udah bener enggak syarat-syarat sholatnya, cara nyuci najisnya? Dipikirin. Begitu. Ini yang harus kita pelajari supaya kita benar. Begitu. Ini namanya cara nyuci najis. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Babul haidi masuk belum? Sampai mana? Apaan? Oh, wal mutawassitatu baqiyatun najasati, dan adapun najis mutawassithah yaitu setinggalnya najis wa yathuru mahalluha bijarayanil ma'i alaihi marratan wahidatan illam yakun lin najasati jirmun wala ta'mun wala launun wala raihatun, dan suci oleh tempatnya najis mutawassithah dengan mengalirkan air atas tempat tersebut dengan satu kali, jika tidak ada bagi najis mutawassithah itu bendanya, tidak pula rasa, tidak pula warna, dan tidak ada bau. Fa in kana laha syai'un min hadhil awsafi fala yathuru mahalluha hatta yazula dhalikal wasfu, maka jikalau ada bagi najis mutawassithah oleh sesuatu dari ini sifat-sifat najis, maka tidak suci oleh tempatnya sehingga hilang oleh yang demikian itu sifat. Wa yunfa anil launi wahdahu, dan dimaafkan daripada warna saja. Wa anir rihi wahdahu, dan dimaafkan daripada bau saja. Idza asura zawaluhu, apabila sulit oleh hilangnya warna atau bau. Walau tawaqqafa zawalun najasati ala sabunin aw ghairihi wajib isti'maluhu, dan jikalau membutuhkan oleh hilangnya najis atas sabun atau selain sabun, maka wajiblah oleh menggunakan sabun. Wallahu a'lam bissawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih membahas tentang najis dan cara menghilangkan najis. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa najis definisinya kullu mustaqdharin yamna'u sihhata nahwis salati haitsu la mujawwiza.
yang namanya najis, tiap-tiap benda yang jijik, yang kotor, yang dapat menghalangi kesahan solat dan seumpamanya, bila mana tidak ada yang meringankan, itu najis namanya. Karena urusan kita dengan solat. Oleh karena orang solat itu kalau pengen sah, di antara syaratnya kudu suci dari najis, pakaian, badan maupun tempat solat. Maka kita kudulah tahu macam-macam najis dan macam-macamnya, serta cara membersihkannya. Pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa najis itu terbagi tiga. Ada najis mukhaffafah, ada najis mughalladzah, ada najis mutawassithah. Ulama madhab Imamuna Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu merumuskan bahwa najis terbagi tiga, berangkat daripada cara membersihkan najis yang ada tiga. Ada yang caranya ringan, yang diajarkan oleh Nabi, maka disebut najis mukhaffafah, najis ringan. Ada yang caranya ribet, repot, berat, maka najis itu disebut najis mughalladzah. Dan ada najis yang kategorinya berat tidak, ringan tidak, maka disebutlah najis pertengahan. Apa itu najis pertengahan? Wal mutawassitatu baqiyatun najasati. Unsurnya yang masuk pada kategori najis mutawassithah, yaitu di luar najis mukhaffafah dan najis mughalladzah. Yakni najis mutawassithah adalah najis yang bukan kencing bayi laki-laki di bawah 2 tahun umurnya dan belum makan apa-apa selain susu. Kedua, bukan babi, anjing dan turunannya, baik belasteran anjing babi maupun salah satunya daripada anjing dan babi kawin dengan hewan suci. Intinya najis mutawassithah yaitu di luar kencing bayi laki-laki dengan syaratnya, dan di luar babi, di luar anjing. Ini najis kategorinya najis ringan. Najis ringan, najis pertengahan.
unsurnya seabrek, enggak kehitung, banyak banget unsur-unsurnya. Ada tai orang, tai binatang, tai ikan, tai sapi, macam-macam, muntah-muntahan, darah, nanah, danur, wis macam-macam. Pokoknya di luar itu aja yang tiga, namanya najisnya mutawassithah. Banyak unsurnya, banyak unsurnya, ya kencing, segalanya dah banyak banget unsur-unsur najis yang kategorinya pertengahan. Yang paling banyak najis itu yang masuk kategori pertengahan, sehingga kiai kita nyingket di luar yang mukhaffafah dan mutawassithah aja, pastikan najis itu di luar mukhaffafah dan mughalladzah saja, pastikan najis itu kategorinya najis pertengahan, najis mutawassithah namanya. Lalu najis mutawassithah kayak kencing anak perempuan walaupun baru berojol, kayak kencing orang dewasa, kayak darah, nanah, seterusnya. Ini cara nyucinya bagaimana? Supaya kita tahu bahwa barang ini udah suci. Suci itu beda dengan bersih, enggak sama. Bersih itu standar umum, bukan standar agama. Standar agama kudu suci, lebih daripada kata bersih. Maka yang namanya deterjen ndak ada mensucikan, nggak bakalan berani deterjen mensucikan. Deterjen itu membersihkan, rinso membersihkan, ndak mensucikan. Karena mensucikan ada aturan-aturan yang diatur oleh agama. Suci lebih tinggi dari sebutan kata bersih. Kalau suci udah pasti bersih. Kalau bersih belum tentu suci, belum tentu. Begitu. Bagaimana caranya najis mutawassithah ini, benda yang kena najis mutawassithah disebut suci menurut agama? Untuk menuju ke sana kita harus tahu bahwa najis mutawassithah terbagi dua. Najis mutawassithah terbagi dua. Ada namanya najis hukmiyah, ada namanya najis ainiyah.
Apa itu najis hukmiyah? Yaitu setiap-tiap najis yang tidak ada ciri-ciri najisnya, baik benda, rasa, warna, dan bau. Ini ciri-ciri najis. Ada benda, ada rasa, ada warna, ada bau. Ini namanya ciri-ciri najis ainiyah. Najis ainiyah. Kalau najis hukmiyah, bila najis itu tidak ada ciri-ciri najis. Contoh, sarung kita kecipratan kencing. Sarung kita kecipratan kencing dikit, namanya juga nyiprat. Dikit, maka kemudian kering. Benda najisnya, benda najisnya, benda najisnya, benda najisnya tidak ada. Benda najisnya, benda najisnya, benda najisnya tidak ada. Rasa najisnya tidak ada, warnanya tidak ada, baunya tidak ada, tidak ada. Tapi nyatanya najis. Namanya disebut najis hukmiyah. Hukumnya najis, tapi ciri najisnya tidak ada. Namanya najis hukmiyah namanya. Artinya najis bangsa hukum. Secara hukum najis, tapi faktanya tidak ada, data-datanya tidak ada. Data benda enggak ada, data warna enggak ada, data rasa enggak ada, data bau enggak ada. Ini namanya data-data. Bila itu data-data enggak ada, namanya najis hukmiyah. Yang kedua namanya najis ainiyah. Apa itu najis ainiyah? Yaitu setiap-tiap najis yang diketemukan salah satu ciri-ciri najis, namanya najis ainiyah. Begitu, ainiyah. Jadi cirinya ditemukan oleh panca indera. Bisa ditemukan dengan hidung, atau ditemukan dengan lidah gitu, atau ditemukan dengan mata.
begitu. Itu namanya najis ainiyah, asal maknanya ada bendanya. Contoh, anak kita di karpet, itu namanya najis ainiyah. Nya mana? Masa masih ditanya juga, mono itu kayak Candi Borobudurnya itu yang bayarnya 750.000, begitu bentuknya, masih ditanya mana. Itu namanya ainiyah. Ke anak kita kencing di keramik, airnya ada, namanya najis ainiyah namanya. Atau bini kita di roknya kelihatan merah, namanya najis ainiyah. Andai rasa nggak ada, bau nggak ada, masih ada ciri apa? Warna. Pokoknya yang mana itu namanya najisnya ainiyah, namanya najis ainiyah namanya. Oleh karena najis itu ada ainiyah dan ada hukmiyah, maka cara mensucikannya juga ada dua, tergantung kategori mana. Kalau kategori hukmiyah, maka cara mensucikannya mengikuti cara mensucikan najis hukmiyah. Bila najis itu masuk kategori ainiyah, maka cara mensucikannya mengikuti cara mensucikan najis ainiyah. Bagaimana cara mensucikannya? Wa yathuru mahalluha bijarayanil ma'i alaihi marratan wahidatan illam yakun lin najasati jirmun wala ta'mun wala launun wala raihatun. Bila mana najis itu kategorinya najis hukmiyah, contoh setetes kencing yang kering, warna tidak ada, rasa tidak ada, bau tidak ada, bentuknya tidak ada. Bila mana najis itu kategorinya hukmiyah, maka cara mensucikannya cukup dengan nyiramin air sekali, dengan catatan tergenang. Kali aja jadi, kali aja. Kalau cara ngilangin najis hukmi, siram aja sekali, afdolnya 3 kali, sekali aja udah cukup. Contoh, anak kita kencing di lantai kita, kencing anak
namanya bocah kencing. Maka najis itu karena kencing namanya najis. Namanya najis. Hah? Hah? Emang apa hukumnya? Kelihatan nggak? Hah? Kelihatan. Berarti najisnya apa? Ainiyah. Anak kita kencing di lantai kita, namanya najis ainiyah. Apa najis ainiyah? Kelihatan. Kita keringin dulu. Kita keringin, lap dulu sampai kering. Udah kering, kipasin, kering. Bentuknya tidak ada. Bentuknya tidak ada. Ini najis apa namanya? Emang apa? Enggak kelihatan. Hah? Enggak ada. Enggak ada apa cirinya? Emang udah dicium? Begitu. Hah? Najis apa namanya? Entar dulu dilihat. Udah dikeringin kita cium, kagak bau. Begitu. Apa gua jilat juga nih? Lantainya kagak ada rasa. Bentuk kencing enggak ada, warna enggak ada. Kalau sudah kayak begitu namanya najis. Najis hukmiyah. Caranya siram air, digenangi batas itu, bersih tuh lantai. Itu namanya cerdas. Orang kaya begitu tuh, cerdas. Kalau enggak begitu, maka enggak bisa nyuciin kayak begitu. Begitu, enggak bisa. Namanya dirubah najis ainiyah menjadi hukmiyah, biar gampang cara ngebersihinnya, cara mensucikannya. Bagaimana kalau najis itu kategorinya ainiyah? Bila mana najis itu kategorinya najis ainiyah, yakni salah satu ciri-ciri najis ada. Apalagi kalau bendanya mah udah nyata banget dah. Dengan ada bendanya aja bakal ada bau segala macam, tetek bengek. Maka baru bisa suci bila hilang bendanya dan hilang ciri-cirinya. Kalau najis ainiyah baru bisa bersih bila mana disiram air, bendanya hilang dan ciri-cirinya hilang. Begitu. Kalau belum suci. Begitu. Anak kita kencing di lantai, berarti ada namanya najis ainiyah. Kita bersihin, siram air segayung, maka kencingnya yang tadinya cuman sepojok jadi kemana-mana. Maka sebanyak kemana-mana itu
sebanyak itu juga harus dibersihkan. Begitu anak kita kencing, dipel pakai kain pel, nyerep wong kain pelnya kering, kencingnya di kain pelnya dimasukin di ember, maka air embernya jadi najis. Lalu dari ember digosok, maka gosokannya ini jadi najis. Kata kita bilang sama pembantu, "Mbak, kamar juga belum." Maka itu juga, maka najisnya kemana-mana. Maka kemana-mana kudu dicuci. Lantainya dikasih kipas jadi kering. Suci apa najis? Najis. Kita wudhu, injak lantai, kaki kita kena najis. Kita sholat, rakaat pertama baca surat Yasin sampai kelar, kedua waqiah sampai kelar. Sangga sholatnya? Kagak. Kenapa? Masih najis. Begitu namanya najis ainiyah. Begitu anak kita ngompol di celananya najis, ada kencingnya, kencing bocah, taruh di bak ember, maka air di embernya jadi najis. Ditaruhin sarung kita, sarung bapaknya di ember, maka sarungnya kenapa? Campur benda najis. Taruh baju koko bapaknya, maka baju kokonya najis. Nah, habis itu kasih molto, wangi enggak? Wangi enggak? Wangi. Habis itu jemur, kering enggak? Kering. Setrika pakai kispray, licin enggak? Licin. Pakai sholat, rakaat pertama surat Kahfi, rakaat kedua surat Ar-Rahman, sah enggak sholatnya? Kenapa? Masa najisnya. Begitu enggak bini kita nyucinya? Begitu. Kalau begitu kita sholatnya enggak sah. Ajarin begitu. Jangan sampai nyalain Allah, gua udah sholat, dagangan gua rugi. Sholat lu menurut lu apa menurut agama? Udah bener enggak syarat-syarat sholatnya, cara nyuci najisnya? Dipikirin. Begitu. Ini yang harus kita pelajari supaya kita benar. Begitu. Ini namanya cara nyuci najis. Begitu. Agar supaya benar nyuci najisnya. Jadi sholat itu aturannya banyak, perangkatnya. Enggak ruku sujud doang, perangkat sebelumnya, pakaiannya kudu suci. Bener enggak nyucinya? Tapi wangi itu belum tentu suci. Bisa menutup bau najis, hanya nutup, tidak menesu. Maka kita harus benar cara nyucinya. Bagaimana kalau masih ada bendanya? Anak kita kita siram, selama masih ada tuh najis apa namanya? Ini bendanya ada, kudu hilang bendanya. Enggak cukup benda doang,
kalau masih ada benda pastikan masih najis. Begitu. Kedua, bagaimana kalau masih ada rasa? Warna mau nggak ada, bau nggak ada, rasa ada, pastikan masih najis. Pastikan masih najis. Jadi masih najis kalau bendanya ada. Dua, pastikan masih najis kalau rasa ada. Tiga, pastikan masih najis kalau warna dan bau ada. Warna plus bau ada. Masih najis. Ciri masih najis: pertama, bendanya masih ada. Dua, rasa masih ada. Tiga, warna plus bau dan bau dua ada. Itu najis. Sebab dengan masih adanya warna plus bau itu kuat indikasi masih adanya benda najisnya, percis kayak rasa. Namun bila mana yang masih ada cuman warna doang, warna doangan yang masih ada, rasa enggak ada, bau enggak ada, bendanya enggak ada, yang masih ada warna doang, maka itu dimaafin. Maka dimaafin. Inilah yang dimaksud wa yu'fa anil launi wahdah. Dimaafin bila yang masih ada warna doangan. Artinya kayak perempuan men, kemudian kena sarungnya, dicuci, dicium enggak bau, dijilatin udah enggak ada rasa amis najis darah ya, tapi bekas kayak pulau Papua ada, warnanya coret-coretan gambar batik Kalimantan, bekas darah, dimaafin. Kalau warna doang, bila sulit dicuci, udah dicuci berkali-kali, warna masih ada, kagak apa-apa. Ama agama dimaafin, enggak perlu digunting, ya bolong, begitu, enggak usah. Kalau warna doangan, begitu juga dimaafin bila bau doangan. Udah dicuci berkali-kali, benda najis hilang, rasa hilang, warna hilang, cuman bau kagak hilang-hilang. Dicuci lagi masih bau doang, bau mau masih ada, dijilatin mau kagak ada rasa, warna juga kagak ada, bau masih, dimaafin. Kalau sulit. Tapi kalau bau juga, warna juga, tidak. Karena ada dua indikasi najis.
Kalau bendanya ada itu mudah parah, rasa ada juga parah, masih najis. Itu nilainya 1. Warna dan bau setengah-setengah, sama dengan 1, najis juga. Tapi kalau warna doang dimaafin, najis tapi dimaafin, dipakai sholat boleh. Bau doang dimaafin. Ada kalanya perlu bantuan benda lain, begitu. Bagaimana kalau kemudian najis itu bisa hilang kalau make sabun, make deterjen baru hilang warna? Warna biasanya ada tuh, yang deterjen yang keras tuh, apa buat ngilangin noda yang membandel? Hah? Backlin. Hai. Kasih itu tuh, baru bisa hilang. Kalau memang kudu begitu, sementara yang kagak hilang warna dan bau, 2 tuh, kudu hilang warna dan bau nih pakai backlin, maka wajib pakai backlin, pakai sabun. Kalau timbang warna doang bisa hilangnya dengan sabun, yakni deterjen, maka sunat pakai sabun, tidak wajib. Bila benda najis rasa hilangnya dengan deterjen, maka wajib pakai deterjen. Bila warna plus bau bisa hilang dengan deterjen, maka wajib pakai deterjen. Mimba bima la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dari bab perkara yang tidak sempurna yang wajib kecuali menggunakan dia, maka dia jadi wajib. Tapi kalau barang yang sunat, yang dimaafin, warna doangan, bisa hilangnya dengan deterjen, pakai deterjennya, sunat warna doang. Kalau bau doang bisa hilang dengan benda penambah zat kimia, maka kemudian makainya sunat. Kalau warna plus bau bisa hilang dengan deterjen, 2 nih indikasi najis. Ngilangin najis wajib, ngilanginnya harus pakai sabun, pakai prasarananya juga jadi wajib. Begitu. Kalau memang begitu, kalau memang kayak begitu, kalau memang kudu membutuhkan alat lain untuk bisa menghilangkannya, menghilangkan najis, maka wajib pakai. Tapi kalau tidak wajib dihilangkan, semacam warna doangan, tidak wajib dihilangkan semacam bau doangan, maka memakai alatnya sunat, karena ngilanginnya kagak wajib. Kalau ngilanginnya wajib, penambahnya wajib. Kalau tidak wajib, penambahnya sunat. Begitu maksudnya, saudara-saudara sekalian. Ini diantara aturan-aturan najis mutawassithah dan cara mensucikan najis mutawassithah dari 2 kategori najis, dan ada yang dimaafin 2, yaitu 1 warna doangan, 2 bau doangan. Habis ini kita akan menerangkan najis-najis yang dimaafkan oleh agama.
tapi tidak maulah kami malam hari ini terlalu panjang paparan-paparannya, jadi pertemuan mendatang saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.